dari pabrik hingga ke lapangan. Proses produksi rumput sintetis merupakan rangkaian kompleks yang melibatkan tahap ekstrusi, tufting, baking, dan pelapisan untuk menciptakan serat sintetis yang tahan lama dan menyerupai rumput alami. Proses pembuatan rumput sintetis dimulai dari bahan baku berupa polietilena. Tahap persiapan material merupakan langkah yang sangat penting karena menentukan kualitas, daya tahan, dan tampilan visual produk akhir. Utiran polietilena dicampur dengan zat pewarna khusus serta aditif penahan sinar UV untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang dan estetika material. Polietilena cair ini kemudian diekstrusi melalui cetakan khusus yang dirancang secara presisi, membentuk filamen panjang berkelanjutan yang nantinya akan menyerupai helai rumput. Serat kemudian menjalani proses tempering, yaitu pemanasan terkontrol untuk menstabilkan bentuk dan karakteristik alaminya. Benang polietilena yang telah distabilkan kemudian dikulung dengan rati ke dalam spool dan siap untuk tahap produksi berikutnya. Spool-spool tersebut lalu dipindahkan ke bagian pemintalan, di mana masing-masing dipasang pada batang khusus untuk mempersiapkan proses selanjutnya. Gulungan benang kemudian dimasukkan ke mesin twisting yang dilengkapi dengan banyak spindel yang berfungsi memutar serat secara presisi. Filamen benang menjalani proses pemintalan hingga berubah menjadi benang berkualitas tinggi. Benang-benang ini kemudian dipilih bersama, membentuk untaian yang kuat dan tahan lama. Proses ini memberikan tekstur yang lebih alami pada rumput sintetis, sehingga tampilannya semakin menyerupai rumput asli untuk keperluan lanskan. Benang kemudian dimasukkan ke mesin tufting, di mana serat dijahit menembus lapisan backing menggunakan jarum. Proses needle punching ini membentuk permukaan yang padat dan seragam. Jarum menciptakan look benang yang kemudian dipotong oleh mekanisme pisau, menghasilkan helai-helai serat yang berdiri tegak di permukaan, meniru tampilan bilah rumput alami. Penempatan jahitan yang menentukan kerapatan dan posisi benang merupakan faktor penting dalam menentukan tekstur akhir dan karakter visual rumput sintetis. Teknisi kontrol kualitas secara teliti, memeriksa pola tufting, keselarasan benang, dan tampilan keseluruhan untuk mendeteksi potensi ketidakteraturan atau cacat. Untuk mencapai tinggi serat dan tampilan visual yang diinginkan, kerapatan jahitan disesuaikan secara presisi, sesuai dengan fungsi penggunaan produk. Selanjutnya tepi rumput dijahit menggunakan mesin jahit industri berat dengan benang filamen putih, memastikan setiap sisi terikat kuat dan rapi. Tahap ini sangat penting untuk menghasilkan tepi yang presisi dan tampilan profesional. Rumput kemudian dipindahkan ke area proses baking menggunakan sistem penggerak roda gigi agar tetap sejajar dan bergerak efisien saat pelapisan dilakukan.
Lapisan poliuretan diaplikasikan secara merata pada bagian belakang rumput sintetis. Lapisan perekat ini berfungsi mengunci serat pada posisinya, menjaga keseragaman tampilan dan kestabilan struktur rumput dalam jangka panjang. Setelah itu, rumput melewati rol pemanas untuk menjalani proses curing. Proses ini mengeraskan lapisan backing dan memperkuat ikatan antara serat dan alas. Selanjutnya, backing yang telah dilapisi masuk ke mesin perforasi, di mana jarum-jarum tajam melubangi permukaan secara merata untuk menciptakan sistem drainase. Ukuran, jarak, dan pola lubang drainase dirancang secara presisi untuk mengoptimalkan aliran air tanpa mengurangi kekuatan struktural backing. Lembaran rumput sintetis kemudian dipotong menggunakan mesin pemotong rotari dan flatbed yang dirancang khusus untuk berbagai ketebalan rumput sintetis, menghasilkan potongan yang panjang dan presisi. Setiap bagian rumput menjalani proses inspeksi menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki cacat atau ketidaksesuaian. Pemeriksaan ini mencakup keseragaman warna, integritas serat, dan kualitas keseluruhan, memastikan hanya produk yang memenuhi standar industri ketat yang lolos untuk didistribusikan. Rumput sintetis kemudian digulung menggunakan mesin penggulung mekanis yang menghasilkan gulungan besar dan padat. Proses ini meningkatkan efisiensi penyimpanan, pengangkutan, dan penanganan. Untuk melindungi gulungan rumput, produk kemudian dibungkus dengan plastik tebal yang berfungsi sebagai pelindung kedap air. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan fisik dan menjaga kualitas selama proses transportasi. Rumput sintetis kini siap dipasarkan. Gulungan yang telah dikemas dikirim ke lokasi pemasangan. Setibanya di lokasi, tenaga profesional melakukan penilaian area secara menyeluruh, termasuk ukuran dan kondisi topografi lahan. Lapisan dasar berupa batu pecah disebarkan secara merata untuk menciptakan fondasi yang kuat dan stabil. Setelah itu, rumput sintetis dipasang dan diselaraskan dengan permukaan yang telah disiapkan. Pemotongan dan penyesuaian tepi dilakukan untuk menyesuaikan dengan hambatan dan bentuk area sekitar. Perhatian terhadap detail pada tahap ini memastikan hasil akhir yang rapi, fungsional, dan estetis. Sebagai tahap akhir, rumput disiram dengan air untuk menghilangkan debu dan kotoran, sehingga permukaannya bersih, segar, dan siap digunakan. Tiga garis diagonal, simbol minimalis namun memiliki kekuatan pengenalan global. Itulah Adidas, merek yang telah berinovasi selama lebih dari 90 tahun. Dari solusi performa hingga pernyataan budaya. Dari sepatu yang dirakit menggunakan sisa bahan setelah Perang Dunia Kedua, hingga teknologi boost yang revolusioner. Adidas selalu bergerak maju, bukan mengikuti tren, tetapi menciptakannya. Mari kita lihat bagaimana sepatu Adidas dibuat. Dari desain digital, hingga menjadi ikon yang siap melangkah ke seluruh dunia.
Sebelum sepatu Adidas muncul di toko, semuanya lahir dalam bentuk digital. Bukan lagi sekedar sketsa manual, desain dibuat menggunakan software CAD 3D dan kecerdasan buatan. AI Adidas dapat mensimulasikan ribuan variasi desain dalam hitungan jam. Lengkungan sol, tingkat bantalan midsole, reaksi kaki saat berlari atau mendarat. Hal ini memungkinkan para insinyur menyempurnakan performa sejak tahap desain virtual, menghemat waktu dan sumber daya. Setelah struktur internal optimal, tahap berikutnya adalah estetika. Warna, pola, dan siluet disesuaikan agar setiap pasang sepatu tidak hanya nyaman, tetapi juga menarik dan mencerminkan kepribadian penggunanya. Sol bus mungkin terlihat seperti busa putih bertekstur bintik, tapi sebenarnya terdiri dari ribuan pelet plastik kecil, kapsul energi mini. Saat terkena uap bertekanan tinggi, pelet ini mengembang dan menyatu menjadi bantalan super lentur yang hampir tidak bisa dipadatkan. Teknologi ini awalnya dibuat untuk industri otomotif, tetapi Adidas mengadaptasinya untuk kebutuhan tubuh yang bergerak. Hasilnya, langkah yang terasa seperti ada pegas tersembunyi di bawah kaki. Alih-alih menggunakan satu pelat karbon seperti kompetitornya, Adidas membuat batang-batang karbon terpisah yang meniru struktur kaki manusia. Sistem energi rod ini membuat langkah terasa lebih natural, tetap stabil, memberikan dorongan kuat ke depan. Material tanpa jahitan yang membungkus kaki seperti kulit kedua. Seratnya tidak berasal dari bahan sintetis baru, tetapi dari limbah plastik laut, potongan busa, jaring ikan bekas, nilon bekas. Melalui kerjasama dengan Parley for the Oceans, Adidas mengumpulkan botol plastik PET, jaring ikan, limbah nilon. Setelah dibersihkan dan dicacah, bahan ini dilelehkan dan dipintal menjadi serat polyester daur ulang. Pengguna juga dapat mengembalikan sepatu lama untuk diolah kembali. Proses ini mengurangi penggunaan air dan emisi karbon dioksida hingga 50%. Adidas bahkan sedang mengembangkan sepatu yang 100% dapat didaur ulang, termasuk sol dan lemnya, agar satu sepatu dapat menjadi bahan baku sepatu berikutnya. Setelah limbah plastik dibersihkan, material itu dicacah menjadi serpihan kecil, dilelehkan lalu dipintal melalui nozzle bertekanan tinggi hingga berubah menjadi serat halus. Serat-serat ini kemudian dipilin menjadi benang polyester daur ulang yang kuat dan siap digunakan. Dalam proses digital knitting, area sepatu diprogram agar dapat meregang, menopang, atau memberi ventilasi sesuai kebutuhan. Ini mengurangi sisa bahan dan limbah pabrik secara signifikan. Setelah prime knit selesai ditenun, ia masih berupa lembaran datar. Setelah prime knit selesai ditenun dan masih berupa lembaran datar,
mesin pemotong presisi memetakan pola setiap bagian sepatu. Lembaran kemudian dipotong mengikuti garis desain, mulai dari upper, lidah sepatu, hingga panel samping. Setiap potongan dirapikan, disortir, lalu dijahit dan dirangkai menjadi bentuk upper 3T yang siap dipasang ke soh. Adidas kemudian membentuknya menggunakan cetakan panas. Tekanan pres tertentu, proses peregangan yang presisi. Pemanasan harus cukup untuk melenturkan serat tanpa merusak elastisitasnya. Setelah beberapa menit, bahan akan mengingat bentuk cetakan dan berubah menjadi struktur 3T yang siap dirakit. Tepi upper dilapisi lem aktif panas, lalu ditempelkan ke sole boost. Sepatu kemudian dipres menggunakan tekanan tinggi. Kesalahan posisi beberapa milimeter saja dapat mengganggu keseimbangan sepatu. Setelah itu, outsole karet ditempelkan. Robot mengaplikasikan lem dan panas. Sementara teknisi memastikan tepian dan bagian melengkung terpasang dengan sempurna. Pada tahap ini, toleransi kesalahan sangat kecil. Perbedaan posisi hanya 1-2 mm saja dapat mengubah keseimbangan sepatu saat dipakai. Karena itu, kamera vision system memindai titik-titik referensi di tepi sepatu untuk memastikan alignment benar sebelum penekanan dimulai. Setelah proses pres selesai, sepatu diangkat dari mesin dan solnya diperiksa ulang oleh teknisi. Mereka memastikan tidak ada bagian sol yang melengkung, tidak rata, atau kelebihan lem di area kritis. Barulah sepatu melanjutkan ke tahap pemeriksaan kualitas yang lebih cepat. Sepatu diperiksa menggunakan cahaya kuat, scanner sensor, perbandingan digital dengan model referensi. Penyimpangan kecil seperti lem berlebih atau logo tidak presisi langsung disingkirkan. Setelah lulus inspeksi, sepatu dibersihkan, dikemas, dan dikirim ke pusat distribusi global.